Selamat pagi para mahasiswa. Untuk materi perkuliahan geometri Euclid pada minggu ke-6 ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan video pembelajaran. Karena sepertinya untuk materi minggu ini yaitu mengenai teorema Ceva dan teorema Menelaus, kita mungkin membutuhkan ilustrasi dan saya harus menjelaskan apa step by stepnya gitu ya, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan video. Nah, di sini pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu teorema Ceva gitu ya. Ini sebenarnya dua teorema yang penting di dalam geometri segitiga. Nah, misalkan saya itu punya segitiga ABC, ini segitiga sebaran. Sudah saya buat tidak simetris supaya Anda tidak mengira ini sama sisi sama kaki. Dan misalkan saya punya beberapa titik gitu ya yang terletak pada sisi segitiga, misalkan titik D terletak pada sisi BC, lalu titik E terletak pada sisi AC, dan titik F terletak pada sisi AB. Nah, kemudian saat saya tarik garis dari satu titik sudut ke titik yang ada di sisi seberangnya, ketiga-tiganya mungkin akan berpotongan di titik yang sama. Nah, kondisi semacam ini disebut dengan konkuren. Ya, jadi jika pada segitiga ABC di atas tiga garis, atau mungkin lebih tepatnya ruas garis, tiga ruas garis AD, BE, dan CF berpotongan pada satu titik yang sama, maka ketiga ruas garis tersebut dikatakan konkuren. Ya, di sini ini baik AD, BE maupun CF itu belum tentu merupakan garis berat, belum tentu merupakan garis bagi juga. Jadi ini hanya suatu garis yang ditarik dari titik sudut ke suatu titik pada sisi di seberangnya. Dan ini pun juga merupakan suatu kondisi khusus. Artinya kalau Anda menarik sebarang tiga buah garis, belum tentu tiga-tiganya akan berpotongan di titik yang sama. Bisa jadi dua garis berpotongan di satu titik, tapi garis yang lain nggak melewati titik tersebut. Nah, tapi kalau misalkan ketiga ruas garis ini sama-sama melewati titik yang sama, maka dia diistilahkan dengan istilah konkuren. Dan titik potongannya bisa diberi nama ya atau titik P atau semacamnya. Yang penting jangan sama dengan ABCDEF. Nah, kemudian teorema Ceva itu memberikan suatu syarat bagaimana tiga buah ruas garis ini bisa konkuren di suatu titik dalam segitiga. Nah, jadi di sini bunyi dari teorema Ceva ini adalah ya diberikan segitiga tentunya sebarang gitu ya, ABC, kemudian titik-titik DEF
Ya, dia berturut-turut terletak pada sisi BC, AC, dan AB. Nah, kemudian jika tiga ruas garis AD, BE, dan CF dia konkuren, maka akan berlaku panjang AF dibagi panjang FB dikali panjang BD dibagi panjang DC dikali panjang CE dibagi panjang EA. Kalau dikalikan semua akan sama dengan 1. Ya, jadi ini adalah bunyi dari teorema Ceva. Jadi kalau misalkan ada 3 buah ruas garis di dalam segitiga yang konkuren, maka pasti akan muncul beberapa perbandingan, ya, perbandingan panjang ruas garis. Nah, ternyata panjang AF dibagi panjang FB dikali panjang BD dibagi panjang DC dikali panjang CE dibagi panjang EA akan sama dengan 1. Cara menghafalkannya, kalau Anda mungkin nggak terbiasa mengingat pola seperti ini, Anda ikuti saja mengikuti arah melawan jarum jam. AF dibagi FB, lalu BD dibagi DC, CE dibagi EA. Nah, kalau perbandingan panjangnya ini dikalikan semua, ketemunya akan sama dengan 1. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana buktinya, ya? Bagaimana bukti dari teorema Ceva? Nah, di sini untuk membuktikannya kita menggunakan perbandingan luas. Kalau Anda amati segitiga, ya ini kan sebenarnya muncul banyak segitiga dalam segitiga. Kalau Anda amati segitiga AFP dengan segitiga BFP, ini memiliki tinggi yang sama, ya, yaitu dari titik P ke alasnya, ya. Berarti kalau untuk luasnya, perbandingan luasnya juga akan sebanding dengan perbandingan alasnya. Karena tingginya sama, ya kan? Segitiga AFP dengan segitiga BFP. Tingginya sama. Dua segitiga tingginya sama. Berarti kalau alasnya berbeda, berarti nanti perbandingan luasnya akan sama dengan perbandingan alasnya. Ya, berarti di sini ya, segitiga AFP dan segitiga BFP memiliki tinggi yang sama. Ya, sehingga dapat menyimpulkan bahwa perbandingan dari alasnya AF dibagi FB ini akan sama dengan perbandingan dari luas segitiga AFP dibagi luas segitiga BFP. Nah, lalu demikian pula kalau kita cari segitiga yang lebih besar, yaitu segitiga AFC dan BFC. Ya, dengan dengan alasan serupa,
diperoleh juga bahwa AF dibagi FB ini akan sama dengan luasnya AFC dibagi luasnya BFC. Nah, itu dua segitiga yang tingginya sama tapi berbeda panjang alasnya. Berarti luasnya akan berbanding lurus dengan panjang alasnya. Oke, segitiga AFP sebanding dengan segitiga BFP. Lalu kemudian, perbandingannya sama dengan AF bagi FB. Lalu kemudian segitiga AFC luasnya kalau dibandingkan dengan BFC akan sama juga dengan AF dibagi FB. Nah, lalu bagaimana dengan segitiga APC dan BPC? Ya, di sini kita dapatkan ini ya, apa namanya? Luas dari AFP ini sama dengan AF per FB dikali luas dari BFP. Lalu di sini luas dari AFC ini sama dengan AF per FB dikali luas dari BFC. Nah, seandainya luas dari segitiga AFC saya kurangi dengan luas dari segitiga AFP, yang saya dapatkan adalah segitiga APC yang saya dapatkan. Ya, berarti dari sini ya akibatnya luas segitiga APC ini sama dengan luas dari segitiga AFC dikurangi luas dari segitiga AFP, atau sama dengan AF per FB dikali luas dari BFC dikurangi AF per FB dikali luas dari BFB, atau ini sama dengan AF per FB dikali luas BFC dikurangi luas BFP. Nah, padahal apa terjadi kalau Anda mengurangkan luas dari segitiga BFC dengan segitiga BFP? Anda akan mendapatkan ya segitiga tumpul ini dikurangi yang kecil dari segitiga BPC. Ya. Berarti menjadi AF per FB dibagi luas dari segitiga BPC. Atau dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa AF per FB akan sama dengan luas dari segitiga APC dibagi luas dari segitiga BPC. Ya, ini kalau saya ibaratkan ya luas dari segitiga yang ini ya dengan luas dari segitiga yang ini itu perbandingannya akan sama dengan perbandingan AF dibagi FB. Ya, walaupun AF dan FB bukan menjadi alasnya, tapi karena AF dan FB sudah merupakan perbandingan dari luas APF dan FPB, juga ACF dengan FCB, ya maka luas segitiga ini juga akan menjadi sebanding. Nah, kemudian, ini saya nggak bisa saya rotasikan gitu ya. Nanti dengan ide yang sama, kita juga bisa membuktikan sifat yang serupa untuk sisi BC sama AC. Ya, mungkin akan saya berikan gambar ya. Jadi segitiga tadi saya rotasikan begitu ya.
misalkan saya memandang ini dari sisi BC begitu ya, mungkin gambarnya nggak persis sama dengan yang tadi. BCA ini, lalu kemudian ini ada, ini katakanlah titik D, lalu kemudian ada titik E, dan ini ada titik F. Jadi ini saya rotasikan biar Anda bisa memahami apa alasannya gitu ya. Sama dengan yang tadi, segitiga ini ya apa dengan argumentasi yang sama. Berarti BD dibagi DC sama-sama alas, ini akan sama dengan perbandingan dari luas BDP dibagi luas CDP dengan alas yang sama, karena ini dua buah segitiga yang tingginya sama tapi berbeda alasnya. Makanya ini konstrukan di sini. Demikian pula nanti luas segitiga BDA dengan CDA perbandingannya akan sama dengan perbandingan BD dengan DC, sama dengan luas dari BDA dibagi luas dari CDA. Ya, demikian pula nanti juga akan sama dengan perbandingan antara luas segitiga yang ini dengan segitiga yang ini, ya kan? Berarti ini juga akan sama dengan perbandingan luas BPA dibagi luas CPA. Ya, karena kita mengurangkan dua buah segitiga yang perbandingan luasnya sama. Nah, jadi ini juga akan mempertahankan perbandingannya. Nah, berarti di sini dengan ide yang sama juga, berarti kalau saya punya CE per EA, ini juga nanti akan sama dengan luas dari luas dari CPB dibagi luas dari APB. Ya, karena idenya sama, saya tidak perlu saya tuliskan berkali-kali ya, nanti malah kepanjangan. Tapi Anda paham idenya sama ya. Jadi Anda hanya tinggal membalik posisinya. Tadi pertama AB yang alas, sekarang BC yang alas, lalu AC yang alas. Jadi Anda akan menemukan dua perbandingan yang baru ini. Nah, akibatnya akibatnya akan diperoleh bahwa nanti AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA ini akan sama dengan tadi AF per FB adalah luas APC dibagi luas BPC dikali dengan BD per DC luas dari BPA dibagi luas dari CPA, lalu CE per EA luas dari CPB dibagi luas dari APB. APC dengan CPA itu kan dua segitiga yang sama, ya cuma beda masalah saya menyebut urutan dari titik sudutnya. Berarti oke, saya eliminasi. Lalu kemudian BPA dan APB juga pasti akan sama luasnya. Lalu CPB dengan BPC juga akan sama. Oke, temukan sama dengan 1. Ya, jadi ini adalah bukti dari teorema Ceva. Dan nanti sebenarnya nanti juga konversinya akan juga berlaku gitu ya. Jadi tadi kan implikasinya adalah kalau dia konkuren maka kita akan punya perbandingan ini sama dengan 1.
Nah, ternyata juga berlaku sebaliknya. Seandainya kita punya perbandingan panjangnya, ya, ini sama dengan 1, maka dia akan kongruent. Ya, mungkin saya tuliskan gitu ya. Pembuktiannya sebenarnya malah menggunakan bukti dari teorema Ceva sendiri gitu ya. Jadi ini converse dari teorema Ceva. Converse teorema Ceva. Ya mungkin pertama ya diberikan segitiga ABC, kemudian jika titik D, E dan F terletak berturut-turut pada sisi BC, AC dan AB, ya AB, sedemikian hingga AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1, maka ketiga ruas garis AD, BE dan CF akan kongruent. Jadi ini converse dari teorema Ceva. Ya di sini sebenarnya untuk membuktikannya gitu ya, kita malah menggunakan teorema Ceva itu sendiri. Jadi untuk buktinya gitu ya, misal titik-titik D, E dan F ya, dan segitiga ABC tersebut ya, demikian hingga AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Nah, kita akan membuktikan bahwa AD, BE, dan CF kongruent. Ya. Akan dibuktikan AD, BE, dan CF kongruent. Nah, di sini kita misalkan AD dan BE itu berpotongan di titik P. Ya, misalkan ya saya punya AD-nya di sini dan lalu BE-nya mungkin di sini. Katakanlah dia berpotongan di titik P. Nah, lalu kemudian dari titik C saya tarik sebuah garis yang melewati titik P. Dan katakanlah garis itu berpotongan di titik G.
Ya. Tarik garis dan katakanlah ini berpotongan di titik G. Saya nggak menyebutnya F karena itu yang mau dibuktikan. Ya. Jadi di sini kan kita punya persamaan AF bagi FB kali BD bagi DC kali C bagi EA sama dengan 1. Nah, kita ingin membuktikan bahwa ya AD, BE dan CF konkuren di titik yang sama. Nah, di sini saya misalkan ya, kalau AD sama BE kan dua garis pasti ketemu di satu titik ya. Nah, lalu kalau saya tarik satu garis lagi dari C ke P, benar nggak ketemu di titik F? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, mari saya buat dari C ditarik garis ke melewati P, katakanlah ketemunya di G. Nah, saya harus membuktikan bahwa G dan F itu adalah dua titik yang sama. Ya, kemudian ya dari titik C ditarik ruas garis yang melalui P dan memotong sisi AB di titik G. Ya, kalau seperti ini kita malah jadi punya kondisi konkuren, gitu ya. Sehingga menurut teorema Ceva, ya, di sini AD, BE dan CG konkuren. Sehingga menurut teorema Ceva, bukan yang konversnya yang kita buktikan, berarti AF per FB AG per GB, maaf, berarti AG per GB dikali BD per DC dikali CE per EA akan sama dengan 1. Nah, berarti kita akan mendapatkan dua buah persamaan yang hampir identik, begitu ya. Sehingga di sini kalau kita gabungkan dua persamaan tadi, berarti AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA ini akan sama dengan AG per GB dikali BD per DC dikali CE per EA. Ya, berarti kita tahu bahwa AF per FB sama dengan AG per GB. Padahal baik F maupun G sama-sama terletak di antara A dan B. Kalau misalkan F dan G itu berbeda, pasti perbandingan AF per FB dan AG per GB juga akan berbeda. Nah, artinya kalau perbandingannya sama, F dan G sama-sama di antara A dan B. Kalau perbandingannya sama, berarti haruslah F sama dengan G. Ya, jadi persamaan ini terpenuhi hanya ya, ini terpenuhi hanya jika F sama dengan G. Nah, dengan kata lain ini G sama dengan F. Berarti AD, BE, dan CF konkuren. Ya, berarti ini berakibat AD, BE, dan CF konkuren. Ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ternyata konvers dari teorema Ceva juga berlaku. Jadi di sini idenya saya belum tahu apakah AD, BE, CF konkuren, tapi saya misalkan seandainya dari titik C ditarik
ditarik garis yang melewati P, seandainya itu jatuhnya pada G. Nah, saya membuktikan bahwa G dan F haruslah titik yang sama. Seperti itu. Nah, nanti ini juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa 3 garis berat dari suatu segitiga itu pasti akan konkuren di sebuah titik di tengah segitiga. Karena apa? Di sini kalau dia garis berat berarti kan AF dibagi FB itu kan sama dengan 1 karena pas tengah-tengahnya kan. Lalu BD per DC juga sama dengan 1, C per A juga sama dengan 1. Berarti dia memenuhi persamaan pada konversi Ramacheva. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia ketika garis berat akan konkuren. Seperti itu. Oke, jadi itu bukti dari Ramacheva dan konversinya. Ya, tentunya nanti kalau misalkan untuk tugas dan ujian, tentunya saya tidak akan meminta untuk membuktikan sampai sepanjang ini, tapi bagaimana implementasinya dalam mengerjakan soal. Nah, setelah ini video berikutnya adalah mengenai teorema Menelaus yang juga mirip-mirip dengan teorema Ramacheva.